Buka Udah ya? awan. Udah Ber. Bert, udah lo record. Oke, bentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Kinkin dan teman-teman semua. Kami dari pertemuan 9 dari studi kasus filsafat komunikasi dengan tema etika komunikasi pada mata kuliah eh, filsafat komunikasi dengan dosen pengampu eh, Mbak Kinkin Yuliati. Pertama-tama, perkenalkan, next slide, bisa next slide. Pertama-tama, perkenalkan, saya sendiri Nicholas Marcellus Sintong-Tosoid. Bisa lanjut? Lanjut? Perkenalkan, nama Perkenalan? saya Albert Nicholas Yahaan. Lanjut, lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Gustira. Ya, perkenalkan nama saya Saidina Raka Sunjani. Oke, bisa lanjut. Next slide. Ya, pertama itu ada latar belakang. Latar belakang dari definisi media sosial serta dampak yang diberikan. Masalah yang kami ambil di sini adalah penyebaran hoax di media sosial. Media baru yang setiap individu, kelompok, maupun lembaga dapat dengan mudah dibuat dan dimiliki, merupakan definisi dari media sosial atau biasa disebut sosmed. Karena media sosial ini, setiap orang dapat menjadi jurnal dalam berbagai hal atau masalah yang umum. Media sosial yang marak hingga saat ini seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, TikTok, Line, dan lain sebagainya. Dewasa ini, media sosial setiap individu dapat memberikan secara mudah dan mempublikasikan informasi serta opini mereka, sedangkan informasi yang mereka berikan belum memiliki validasi yang akurat. Media internet atau media sosial secara khusus sering menyebarluaskan berita hoax atau berita palsu. Terdapat beberapa halayak yang sering kita jumpai langsung dengan cepat membagikan dan menyebarkan informasi yang mereka percaya benar, tapi tidak mencari validasi yang akurat karena dapat menimbulkan fitnah bila informasi tersebut disebarkan secara benar. Bagian dari metode komunikasi adalah hal yang dibahas di atas, yaitu menyebarkan berita atau informasi kepada halayak ramai, sebab informasi yang disampaikan merupakan sebuah pesan yang kita antarkan kepada komunikan. Dalam hal ini, dibutuhkan kajian khusus tentang filosofi etika komunikasi dalam studi kasus yang akan kelompok kami bahas. Bisa dilanjut, Bagas? Masih slide yang sebelumnya. Bagas bisa dilanjut? Oke, habis itu ada kasus yang terjadi di Indonesia. Bagas, maaf, itu yang latar belakang dua paragraf terakhir masih sampai situ. Oke, yaitu ada resiko dan efek ini dapat berdampak domino terhadap khalayak orang banyak, bisa dalam hal pidana maupun sanksi sosial.
dalam hal pidana terdapat di dalam pasal 28 UU TE dengan hukuman ancaman pidana paling lama 6 tahun dan denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Sedangkan efek dari sanksi sosial menimbulkan ketidakkepercayaan masyarakat terhadap pelaku atau instansi penyebaran berita hoax tersebut. Nah, di sini masih membahas tentang latar belakang. Nah, kait pencerahan yang pernah tidak dapat dipisahkan dari masalah revolusi pada umumnya dan revolusi Prancis pada khususnya telah pasca abad ke-20 datang untuk menandakan telos negatif dari bentuk nalar tertentu dan rancangan. Penjelasan rasionalitas instrumental tertentu yang dibawa ke kesimpulan biadabnya. Di sisi lain, pencerahan khususnya sebagai bahas dan dibedakan sebagai jawaban atas pertanyaan abad ke-18 hadiah. Apakah yang kita huni ini jauh lebih kompleks direbutkan daripada fungsinya yang sekarang sebagai kependekan dari subjektivitas hipertoflik banyak. Pekerjaan telah berusaha untuk merumit pencerahan khususnya amalgam. Karikatur yang berfungsi sebagai foil terdapat yang postmodern yang diajukan. Volume Roy Porter dan Nicholas Page pencerahan dalam konteks nasional mengumpulkan potret berbagai pencerahan yang muncul dari berbagai konteks. Oke, bisa dilanjut ke kasus yang terjadi di Indonesia. Bisa dilanjut. Oke, pada poin 1.2 ini kami akan membahas subbab tentang kasus yang terjadi di Indonesia. Kasus yang kami ambil ini berasal dari internet yang kami tuliskan memakai bahasa kami sendiri lagi. Tentang hoax yang mewarnai dunia berita pada akhir pekan ini, media memberikan pada pemerintah akan isu hoax COVID-19 di media sosial yang sangat banyak sekali akhir-akhir ini. Jadi pada akhir-akhir ini, pada akhir tahun awal tahun dari 2021 ini masih banyak sekali kasus hoax tentang COVID-19 yang beredar di Indonesia. Berita yang hampir mencapai 2.000 isu dengan sebaran di media sosial mencapai 4.163 unggahan. Di sini bisa kita lihat bahwa unggahan yang terjadi yang diupload oleh media sosial tentang kasus COVID-19 ini hampir mencapai 5.000 unggahan. 5.000 unggahan jika dilihat merupakan banyak sekali media yang menyebarkan berita-berita bahwa banyak oknum-oknum yang menyebarkan berita hoax secara yang tidak bertanggung jawab. Hari demi hari, isu yang tersebar tersebut mengalami peningkatan 5% per harinya. Dan rata-rata isu tersebut paling banyak beredar lewat Facebook yang mencapai 3.488 unggahan, dan pada Twitter terdapat 554 unggahan, pada YouTube terdapat 49 unggahan, Instagram 35 unggahan, dan YouTube 49. Bisa dilihat bahwa media sosial media sosial dijadikan sarana bagi para penyebar untuk menyebarkan berita hoax di dunia maya. Bisa dilihat sekali bahwa media sosial itu bukan lagi dipakai untuk melakukan hal-hal yang menguntungkan, menghasilkan keuntungan lagi. Sedangkan banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan berita hoax tersebut.
Penelitian isu hoax COVID-19 pada 27 Juli 2021 mencapai 1.805 konten. Informasi bohong ini tersebar di berbagai media sosial. Dari 1.805 temuan isu hoax COVID-19, sebaran hoax seputar COVID-19 mencapai 4.103. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan bulan lalu. Oleh karena itu, banyak sekali berita-berita yang terus beredar per hari. Tadi dikatakan bahwa perharinya itu menambah sebanyak 5%. 5% bukanlah hal yang kecil ya, teman-teman semua. Karena pasti 5%, pasti perharinya intinya itu nambah kan. Jadi 5% itu sebenarnya bukan hal yang kecil jika ditotalkan dari jumlah sebaran isu hoax yang terjadi di Indonesia. Kasus ini sangat mudah dan lumrah terjadi pada zaman milenial ini. Karena pada zaman ini teknologi banyak memberikan akses kepada halayak untuk melakukan suatu hal. Umum sekali dalam penyebaran berita ini membuat halayak sulit menyaring berita yang akurat, dalam artian orang-orang bertanya nggak sih, ini media sosial menyebarkan berita, mana sih yang benar dan mana sih yang bisa dibandingkan akurasinya. Seiring berjalannya waktu, dengan perkembangan tersebut, masyarakat tidak lagi mudah dalam memahami apa yang mereka terima. Mereka belajar dari apa yang mereka alami. Banyak sekali di antara mereka yang terjebak hingga terjerat ke dalam masalah yang lebih serius, padahal berawal dari hal yang sangat sepele. Dalam makalah ini, kami akan membahas lebih lengkap tentang pengertian hoax yang bisa kita temukan dengan mudah saat ini. Mengapa ini bisa terjadi, dan dampak berita hoax dan kaitannya dengan etika komunikasi dari tema yang akan kami bahas di studi kasus kali ini. Bisa dilanjut, Bagas. Masih slide sebelumnya. Yang dari pengertian sederhana, guys. Kasus yang terjadi di Indonesia. Bisa dilanjut dulu nih kok. Oke, saya lanjut aja ya. Pengertian sederhana dari berita bohong adalah informasi atau berita kebohongan yang dikemas semenarik mungkin agar bisa memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Para penyebar itu menghiasi berita-berita tersebut semenarik mungkin hingga menarik banyak audiens yang jika mereka menyebarkannya itu melalui media sosial, mereka merasa bahwa media sosial sebagai alat untuk mencari keuntungan, menghasilkan profit, karena dengan menariknya audiens yang banyak, mereka mendapatkan beberapa profit secara material yang dihasilkan oleh beberapa media sosial, karena nggak semua media sosial dapat menghasilkan secara material. Hanya beberapa saja yang dapat mencairkan hal material tersebut. Di sini ada beberapa penyebab terjadinya hoax. Seperti yang pertama itu, rasa ingin tahu. Kenapa rasa ingin tahu, atau anak muda sekarang menyebutnya dengan kata kepo, yaitu manusia yang tinggi dapat menyebabkan tersebarnya berita hoax. Jadi dengan rasa ingin tahu yang tinggi, manusia dapat secara leluasa menyebarkan berita hoax. Sesuatu yang menarik perhatian akan membuat rasa ingin tahu semakin tinggi. Seseorang yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi tidak ada salahnya. Namun jika rasa ingin tahu membuatnya dapat menyebar hoax, maka hal tersebut memiliki dampak negatif yang dapat berdampak bagi beberapa orang. Itu poin yang pertama, tentang rasa ingin tahu yang tinggi dapat membuat mereka tertarik untuk menyebarkan berita hoax. Meskipun pertama kali mereka membaca itu, mereka tuh sebenarnya nggak percaya. Cuman karena beritanya ini dikemas oleh media sosial secara semenarik mungkin, jadi dia bisa menyebarkan ini karena dia tahu potensi dengan menyebarkan ini akan
menghasilkan profit secara material. Oke, gimana Bagas? Nomor 2 bisa dilanjut? Teknologi modern. Bisa dilanjut dulu nih kok sebentar. Oke. Ada poin yang kedua yaitu teknologi modern ya. Ada banyak hal yang memicu dalam penyebaran berita hoax, terutama karena teknologi yang sudah modern ini. Hal-hal tersebut meliputi HP, internet, jaringan seluler, dan lain-lainnya. Semua itu memudahkan penyebaran informasi berlangsung cepat dengan hanya membutuhkan alat komunikasi. Meskipun hal ini memiliki kelebihan dengan mudah menyampaikan informasi, semua orang dapat mengemas informasi dan menyebarkannya melalui sosial media. Namun, dampak negatifnya adalah setiap orang dapat membuat yang salah. Hal tersebut berpotensi terjadi tertentu. Oleh karena itu, kita harus tetap berpikir logis dan hoax yang tersebar logis. Gimana nomor 3 bisa dilanjutkan? Oke, nomor Gimana? 3 saya akan jelaskan. Yang ketiga itu adalah Oke, ya. terbatasnya pengetahuan tentang dunia luar. 3. Nah, Bagus. penyampaian berita atau informasi pada masa sekarang adalah hal yang sangat mudah melalui media sosial. Salah satu contohnya cakupan wilayah yang tidak terbatas membuat banyak orang mudah percaya dengan berita yang ada. Banyaknya penyebar berita yang belum memahami pengetahuan tentang dunia luar atau asal upload tentang dampak yang diberikan terhadap dunia luar. Karena pasti banyak sekali pihak yang terdampak jika berita yang diberikan atau disebarkan melalui media sosial atau media apapun tidak valid, sehingga dari pihak media berita atau informasi pun terbatas dalam mencari berita yang valid. Selain itu, minimnya pengetahuan pada penyebar terkadang juga penerima dengan mudah menyerap berita yang tidak memiliki akurasi dan kredibel yang akurat, diantaranya mungkin tinggal di daerah yang kurang terhadap pendidikan, seperti orang pedalaman yang tinggal di pelosok tertentu. Nah, yang keempat, itu ada konflik horizontal. Banyak beberapa pihak atau instansi melakukan peredaran ujaran kebencian atas sesuatu konflik yang mungkin terjadi antara kedua belah pihak dalam menjalankan beberapa kepentingan yang cenderung membawa asumsi publik yang secara tidak langsung membawa atau mengiringi sebuah opini terhadap suasana pihak tertentu. Hal ini termasuk dari bagian etika dalam berkomunikasi yang dapat dibahas menurut seluk-beluk dari inti masalah yang diberikan. Nah, yang kelima ada rasa cemas dan panik. Dampak dari hoax adalah bisa merugikan emosi hingga finansial masyarakat. Dikutip dari laman Psikologi Today, target dari penyebaran hoax ini adalah emosi mereka yang membacanya,
dan masyarakat akan merasa yakin bahwa konten tersebut benar tanpa ada unsur kebohongan sama sekali. Selain itu, dampak lain dari hoax adalah bisa merugikan emosi hingga finansial masyarakat. Dikutip dari laman Psikologi Today, target dari penyebaran hoax ini adalah emosi mereka yang membacanya. Oke, yang keenam bisa dijelaskan oleh Nicholas. Oke, kita masuk ke bab 2. Bab 2.1 yaitu kaitan pokok bahasan khusus tentang kasus. Di sini kami mengambil tema yang berjudul hoax yang tersebar di media sosial tentang etika komunikasi. Jadi dari penyebaran berita hoax yang tersebar di media sosial ini, hubungannya apa sih terhadap etika komunikasi? Ya, kesempatan memberikan waktu luang memungkinkan seseorang untuk berpindah ke tujuan lain dalam kerendahan hati, kehormatan, dan rasa hormat yang merupakan realisasi dari suatu kebijakan etika keberadaan. Sebagai tindakan dari sebuah teori, waktu luang mengalihkan interioritas seseorang dan mempersiapkannya satu untuk merespon panggilan yang lain secara konstruktif. Hal itu terkait terhadap kasus yang kami bahas tentang hoax atau berita bohong yang tersebar di media sosial. Halayak berbuat demikian karena memiliki waktu luang sehingga berpaling ke arah lain dalam memberikan informasi yang melenceng dari etika komunikasi. Ya, kalau bisa ditarik kesimpulannya dari yang tadi saya jelaskan, bahwa kenapa sih orang ada kesempatan untuk menyebarkan berita hoax ini? Kenapa sih? Maksudnya dalam buku Peirce, ia mengatakan bahwa orang ini memiliki waktu luang, di mana dia memiliki waktu yang dia rasa bisa digunakan untuk menyebarkan berita hoax yang tersebar, berita hoax ini. Jadi intinya kenapa dia mau dan memiliki waktu untuk menyebarkan berita ini, yaitu salah satunya karena memiliki waktu luang. Waktu luang sehingga berpaling ke arah lain dalam memberikan informasi yang melenceng dari etika komunikasi tentang keberadaan kebajikan etika. Mereka melakukan hal tersebut karena memiliki atau merasa mempunyai panggilan lain, seperti halnya mereka membaca sesuatu berita yang membuat mereka merasa tertrigger atau tertarik, serta terpanggil untuk membalas, dikarenakan tidak sepaham terhadap apa yang mereka pahami. Nah, kenapa sih mereka menyebarkan berita hoax itu? Karena satu tuh yang paling banyak marak terjadi di media sosial itu, mereka pertamanya melihat suatu berita atau konten, misalkan konten di TikTok. Tapi setelah dia habis menonton video tersebut, tapi dia merasa bahwa apa yang dibahas di dalam konten tersebut tidak sepaham dan sepemikiran dengan dia. Maka dia merasa, dia merasa ingin mengekspresikan responnya. Salah satu cara dia untuk mengekspresikan responnya adalah membuat konten lagi, di mana konten itu berisikan hal yang berlawanan terhadap konten yang tadi dia tonton. Hal yang berlawanan tersebut isinya tentang perspektif dia dari konten yang telah dia tonton. Biasanya suatu hal yang dia nggak setuju nih, dan dia ingin mengekspresikan, meresponnya dengan ketidaksetujuan itu, hingga banyak lagi respon-respon netizen di kolom komen yang membuat lagi-lagi tertrigger banyak. Jadi banyak sekali oknum-oknum yang bisa menyebarkan berita-berita tersebut tanpa memiliki validasi yang kuat, hanya karena gejolakan emosi, karena tidak sepaham dan sepemikiran. Hal itu menjadikan terjadinya diskusi tentang bagaimana
Waktu luang menyediakan ruang untuk interaksi antara filsafat dan etika untuk menumbuhkan komunikatif dengan memperkaya ruang untuk keterlibatan dialog dan dialektika pada media sosial. Nah, jadi karena tadi tidak sepaham dengan konten yang dia tonton dan banyak netizen yang mungkin ada yang setuju dengan apa yang dia sampaikan dan ada yang tidak setuju dengan apa yang dia sampaikan. Jadi di sini dikatakan oleh Pierce bahwa mereka itu dengan tidak sengaja menyediakan ruang untuk interaksi antara filsafat. Filsafat di mana artian filsafat itu setahu saya eh, tentang apa yang mereka pahami dalam kehidupan sehari-hari dan terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, di situ mereka menumbuhkan komunikatif dengan memperkaya ruang untuk keterlibatan dialog, saling berargumen di kolom komentar itu yang dimaksud dari keterlibatan dialog di sini. Lanjut, dan pada buku Pierce Philosophy of Communication, pada bab 2, subbab 2 yaitu antara teori dan praktek. Di sini kami sudah merevisi beberapa kalimat di kaitan pokok bahasan khusus tentang kasus ini, di mana kami menemukan beberapa argumen, bukan argumen ya, beberapa opini Pierce dalam kasus yang kami bahas. Pierce menyajikan perspektif pragmatis tentang hubungan antara teori dan praktik dalam artikel Money, The Fixation of Belief, dan bagaimana membuat ide kita jelas. Ide dasarnya sederhana. Pierce beropini bahwa manusia biasanya memiliki seperangkat keyakinan yang kurang lebih tepat atau koheren. Jadi sebenarnya ini awalnya ini dari ide sederhana. Ide sederhana itu dari mana sih? Dari pikiran kita yang secara tidak sengaja tiba-tiba muncul di pikiran kita. Di sini Pierce mengatakan ide dasarnya yang sebenarnya sederhana dan dia beropini bahwa oknum tersebut memiliki seperangkat keyakinan yang kurang lebih tepat. Jadi Pierce ini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya mereka ini nggak sepenuhnya yakin terhadap apa yang nggak sengaja mereka pikirin tadi, ya kan? Pierce kurang lebih tepat dan koheren kan tadi. Keyakinan dapat diartikan sebagai kesiapan untuk mengambil tindakan. Jadi setelah mereka memiliki keyakinan yang nggak sepenuhnya yakin, mereka tuh langsung berpikir bahwa, aduh, harus bertindak apa ya terhadap apa yang gua tonton. Jadi mereka sebenarnya nggak yakin nih beritanya benar atau tidak. Jadi mereka meresponnya secara ya udah merespon aja sebagai bentuk tindakan dari timbal balik karena mereka mungkin sedikit tidak paham dan tidak setuju dari konten yang diberikan. Keyakinan dapat diartikan sebagai kesiapan untuk mengambil tindakan yang tadi saya jelaskan. Jika ada peluang untuk meningkatkan, jika kita percaya sesuatu, maka kita siap untuk bertindak atas keyakinan itu. Meskipun ia tidak perlu sepenuhnya menyadari kecenderungan dan potensinya serta konsekuensinya. Mereka tuh sebenarnya ya lagi-lagi mereka setengah-setengah ya, mulai dari idenya yang muncul di dalam pikiran mereka tuh sebenarnya nggak setengah-setengah. Jadi ya muncul aja di kepala, terus mereka meresponnya juga setengah-setengah. Mereka merespon juga nggak tahu nih apa yang dilakukan benar apa enggak nih. Tapi pasti mereka seenggaknya kurang lebih tadi di sini dikatakan memiliki sedikit keyakinan sehingga mereka bisa merespon. Karena nggak mungkin dong kalau misalkan nggak punya sedikit pun keyakinan mereka bisa respon tuh nggak mungkin. Jadi mereka tuh sebenarnya setelah menyebarkan itu mereka tuh nggak mau tahu, mereka tuh nggak memikirkan apa sih konsekuensinya. Konsekuensi apa sih yang diberikan kalau misalkan gue ngasih tahu berita yang sebenarnya nggak sepenuhnya gue tahu itu benar apa enggak, dan bagaimanapun perasaan mempercayai sesuatu dapat dianggap sebagai indikasi yang kurang lebih pasti bahwa kebiasaan bertindak telah terbentuk dalam diri kita. Nah, di Pierce pun mengatakan di sini bagaimanapun perasaan mempercayai sesuatu dapat dianggap sebagai indikasi yang kurang lebih pasti bahwa kebiasaan bertindak telah terbentuk dalam diri kita. Jadi misalkan
sebenarnya karena setengah-setengah tadi kita tuh jadi memiliki keyakinan, dan itu indikasi dari studi kasus yang kita bahas. Itu jadi indikasi kenapa hoax atau berita palsu ini marak sekali terjadi di Indonesia. Habit atau kebiasaan kita selalu berhasil tanpa celah yang terjadi pada kasus bahwa penyebar selalu berhasil membuat orang percaya tanpa ada celah. Meskipun ada sebagian yang tidak langsung percaya, tidak akan insentif untuk menanyakan, pada kenyataannya hampir tidak ada kebutuhan untuk pemikiran yang maju. Jadi, Pierce lagi-lagi ada hubungannya dengan studi kasus yang kita bahas ini ya. Dia mengatakan kita tuh melakukan oknum ini melakukan penyebaran ini sebenarnya selalu berhasil nggak sih? Ya kan, pasti ada aja orang yang percaya aja tuh, padahal dia juga nggak tahu itu beritanya akurat apa enggak. Meskipun ada sebagian tidak langsung percaya, ya beberapa juga pasti nggak langsung percaya terhadap berita yang diberikan itu. Dan mereka tidak insentif untuk menanyakan, dan pada kenyataannya hampir tidak ada kebutuhan untuk memberikan yang maju. Nah, dari hal itu mereka tuh terbawa apa namanya? Terbawa suasana gitu. Jadi mereka tuh nggak ada pemikiran bahwa kalau misalkan saya saring berita ini untuk menentukan benar atau tidaknya, jadi pertanyaan intensif untuk menanyakan ini benar apa enggak sih. Di sini dikatakan tidak ada kebutuhan untuk pemikiran yang maju. Jadi dengan maraknya berita hoax yang tersebar di media sosial ini, jadi mereka malas nyari nih, karena saking banyak yang tersebar, yang bohong ini, mereka jadi malas nyari, dan mereka malah cenderung kebingungan untuk ini benar apa enggak sih dari berita yang diberikan ini. Dan kita akan seperti yang lainnya, mengatasi kebiasaan atau watak bawaan kita, atau tidak pernah mempertanyakan pola tindakan yang diwarisi dari generasi sebelumnya. Ya, Pierce mengatakan di sini, jadi gimana dong nanti generasi-generasi kita akan seperti kita nggak sih, gampang percaya sama terhadap berita uh, yang marak sekali terjadi, berita bohong yang sering terjadi di Indonesia. Bagian utama dari perilaku kita bisa dibilang dari jenis naluriah atau akal sehat. Sebenarnya ini Pierce juga mengatakan ini sebenarnya naluriah atau tidak sengaja ya. Ini berasal dari akal sehat. Pierce mengatakan ini berasal dari akal sehat sebenarnya. Wajar-wajar aja sih, tapi kan tetap aja ini hal yang buruk ya. Tapi di sini Pierce mengatakan ini secara naluriah dan akal sehat. Namun manusia jelas menghadapi kejutan, penolakan dan kekecewaan, dan bereaksi terhadapnya secara berbeda dari yang lain cenderung melakukannya. Jadi mereka mengalami hasil-hasil dari mereka menyebarkan berita hoax itu. Rata-rata berupa kejutan, ada yang merasa terkejut, ada yang merasa menolak, enggak lah ini pasti nggak benar, dan kekecewaan, kecewa nih, karena berita yang disebarkan itu mungkin nggak benar, padahal mungkin sudah yang menyebarkan itu sudah media yang terpercaya. Meskipun seperti dicatat sebelumnya, Pierce berpendapat bahwa benih-benih penyelidikan ilmiah dapat ditelusuri kembali ke perilaku hewan. Kita menjadi sangat sadar akan fakta bahwa alam menolak untuk tunduk kepada kehendak kita. Kita bertemu orang-orang yang memiliki pendapat dan keyakinan yang berbeda. Ya, bisa dihubungkan juga, kita ini kan dulu kan seperti dulunya kita ini kan berbentuk seperti kera ya. Di sini Pierce mengatakan bahwa kita tuh awalnya sifatnya itu dari awal banget itu seperti hewan. Kita bisa memiliki pendapat dan keyakinan yang berbeda. Karena mungkin dulu peneliti meneliti bahwa awal manusia purba itu memiliki keyakinan dan pendapat yang berbeda-beda, karena kan ada jenis manusia purba yang berbeda-beda ya. Kesempatan seperti itulah mengarah pada apa yang dia tunjukkan Pierce sebagai keraguan. Ketika ragu,
kita mengenali kesalahan keyakinan kita dan memang menyadarinya sebagai keyakinan. Dan pada akhirnya di sini juga Pierce mengatakan manusia pada akhirnya dalam menyebarkan berita hoax ini, sebenarnya manusia pada akhirnya juga sadar gitu apa yang dilakukan ini salah. Itu pada akhirnya Pierce juga mengatakan di sini kita mengenali kesalahan keyakinan kita dan memang menyadarinya sebagai keyakinan. Karena di sini dia jelas mengatakan keyakinan yang kita berikan kepada publik dan menyebarkannya itu adalah berita yang salah. Itulah kaitan pokok bahasan khusus tentang kasus etika komunikasi dalam judul studi kasus yang kita bahas pada saat ini tentang penyebaran berita hoax yang tersebar di Indonesia. Next, bisa perspektif tulisan dijelaskan oleh Raka. Raka, perspektif tulisan bisa dijelaskan? Iya, baik. Selanjutnya, saya akan jelaskan bab 2.2, yaitu perspektif tulisan. Hoax, hoax merupakan berita bohong yang atau informasi palsu atau fakta yang dipelintir atau rekayasa untuk tujuan lucu-lucuan hingga serius yang sudah direncanakan oleh penyebarnya. Hoax adalah manipulasi berita yang sengaja dilakukan. Semakin canggih, teknologi juga memberikan kemungkinan terjadi penyesatan informasi yang semakin banyak. Perkembangan teknologi yang semakin canggih, penggunaan HP dengan fitur-fitur dan media sosial yang semakin beragam seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Line, TikTok, dan sebagainya. Ditambah perkembangan internet yang bisa diakses dan dijangkau siapa saja. Hal ini membuat perkembangan berita hoax mudah terjadi. Supaya terhindar dari berita hoax, kita harus berhati-hati dalam membaca dan mencerna sesuatu berita, apakah berita itu benar atau salah. Dalam buku Philosophy of Communication, a Social Conception of Philosophy, konsep sosial dari filosofi, chapter 5, page 98, the Credo on Ethical Communication from the National Communication Association states, pernyataan tentang benar dan salah muncul setiap kali orang berkomunikasi. Komunikasi etis sangat penting untuk pemikiran yang bertanggung jawab, pengambilan keputusan, dan pengembangan hubungan dan komunitas di dalam dan di seluruh konteks budaya, saluran, dan media. Menurut kami, hoax adalah suatu hal yang merugikan. Dampak dari hoax bisa menimbulkan emosi hingga merugikan finansial masyarakat. Emosi dalam hal ini bisa berupa keinginan untuk membantu orang lain, rasa takut dan cemas, naif, dan lain sebagainya. Dampak lain dari berita hoax adalah sebagai berikut. Satu, itu ada meresahkan dan membuat panik. Hal ini karena berita hoax itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, baik itu secara data maupun logika. Isu, isu kebohongan tersebut akan membuat kepanikan, karena latar belakang pendidikan dan karakter setiap orang berbeda-beda. Dua, membuat masyarakat melakukan sesuatu yang berbahaya. Banyak berita hoax yang hampir dari semua isi kontennya menggiring banyak orang untuk meragukan, menyepelekan, hingga menghadirkan sesuatu yang di luar logika. Hal tersebut sangat berbahaya karena
menyangkut keselamatan masyarakat. Bila ada masyarakat yang mengikuti ajakan berita hoax, itu maka dampaknya akan sangat besar. Ketiga, menimbulkan perpecahan. Isu SARA adalah konten yang sangat menarik dan digunakan untuk menimbulkan kebencian pada suatu suku, golongan, atau agama tertentu. Kita tentu tahu bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang hidup dengan keberagaman. Hal ini tentunya menimbulkan perpecahan dan merusak persatuan bangsa. Dalam buku Philosophy of Communication, A Social Conception of Philosophy, Chapter 5, page 98, di dunia kita semakin beragam. Komunikasi etis memerlukan pertimbangan khusus, seperti yang dijelaskan oleh Josina M. Makau dan Ronald C. Arnett. Etika komunikasi di era keberagaman membutuhkan kemajuan dan kemampuan untuk mendengarkan dengan sesama, untuk mengejar dan mempraktikkan saling menghormati, mengundang timbal balik dan inklusivitas, dan untuk hidup secara terbuka dan bertanggung jawab dengan dialektika ketegangan yang melekat dalam kesamaan dan perbedaan. 4. Mengancam kesehatan fisik dan mental. Berita hoax yang diiringi dengan nada ancaman mampu mempengaruhi kesehatan mental seseorang karena kata-kata yang digunakan bisa menimbulkan kekhawatiran, kecemasan hingga meninggalkan rasional. 5. Mengakibatkan kerugian materi. Dengan semakin canggihnya teknologi saat ini, kemudahan dalam mengirim pesan membuat pesan berantai sangat mudah untuk disebarluaskan. Contohnya membohongi seseorang untuk mentransfer uang karena telah mendapatkan hadiah yang menarik. Ya, selanjutnya. Kesimpulan dasaran bisa dilanjut, Albert. Albert, bisa dilanjut. Albert Siahaan. Baik, melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya, kesimpulan dan saran berdasarkan kesimpulan yang telah diberikan respon terhadap etika komunikasi yang kita pakai atau lakukan, penilaian yang diberikan tergantung pada apa yang kita lakukan, baik dan buruk. Di dalam kasus yang telah dibahas di atas adalah buruk atau kurang baik karena menyebar berita bohong yang secara mudah dapat membuat khalayak percaya dan memberikan efek domino. Maka dari itu, kita harus memberikan self-branding yang seperti apa yang kita inginkan. Maka lingkungan dapat merespon terhadap apa yang kita berikan. Serta di sini saya terdapat beberapa saran yang telah kami diskusikan. Di antaranya, bagian ini bisa dikatakan dapat dikaitkan dengan kesimpulan di atas. Bahwa respon dapat atau penilaian yang diberikan setiap orang pasti berbeda. Jika diilustrasikan seperti kita membaca buku dengan tema yang sama namun judul yang berbeda. Bahwa pemahaman dapat tercipta berdasarkan apa yang kita pelajari, maka dari itu kita diharuskan untuk memaklumi atau belajar merespon yang baik terhadap respon yang diberikan setiap individu pada beberapa teori yang sudah diperbincangkan. Jadi di sini kita dapat merespon yang baik serta memberikan dampak yang baik.
Sekian kesimpulan dan saran yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Oke, sekian Mbak Kinkin dan teman-teman sekalian. Sekian dari presentasi revisi kami dari etika komunikasi dengan judul Talks yang tersebar di media sosial dengan sudah selesai. Terima kasih. Bisa dihentikan recordnya, Albert. Terima kasih Mbak Kinkin dan semua.